Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan pohon teratai dengan cantiknya. Meskipun daun teratai selalu berada di air, tapi air tidak mampu membasahi bagian atas daun teratai. Sehingga hijaunya daun teratai tersebut, berikut bunganya bisa kita nikmati dan terus memanjakan mata. Para ilmuwan pun berlomba belajar dari alam untuk mencoba meniru bagaimana merekayasa material yang mempunyai sifat permukaan seperti daun teratai. Tokek, kadal tropis yang tidak berbahaya, yang sering sekali kita jumpai di sekitar kita. Tokek mempunyai kaki yang sangat lengket, sehingga kaki-kakinya mampu melekat pada hampir semua permukaan dinding di mana ia mampu merayap dan melawan gaya tarik bumi. Karakteristik ini memungkinkan tokek dapat berlari dengan cepat di atas dinding vertikal dan di sepanjang sisi bawah permukaan horizontal. Faktanya, tokek dapat menopang massa tubuhnya hanya dengan satu jari kaki. Rahasia kemampuan luar biasa ini sebenarnya dikarenakan karena tokek mempunyai jumlah rambut mikroskopis kecil di setiap jari kaki tokek dalam jumlah besar dan bersifat adhesif. Bayangkan jika manusia mempunyai kemampuan tersebut. Saya teringat karakter film fiksi Hollywood yaitu Spider-Man. Sehingga Spider-Man itu diceritakan dalam film tersebut, dia bisa merayap di dinding, merayap ke atas, merayap ke bawah secara horizontal maupun secara vertikal, sehingga seolah-olah melawan hukum alam yaitu gaya tarik bumi atau gravitasi, seperti tokek ya. Nah, pada tokek, ketika rambut-rambut ini bersentuhan dengan satu material, gaya tarik lemah yaitu gaya van der Waals terbentuk antara molekul rambut dan molekul di permukaan dinding. Fakta bahwa rambut-rambut ini sangat kecil dan begitu banyak menjelaskan mengapa tokek menggenggam permukaan begitu erat. Untuk melepaskan cengkramannya, maka tokek hanya menggulung jari-jarinya saja dan mengempaskan rambut-rambut kecilnya itu menjauh dari permukaan, maka lepaslah cengkraman kuat tersebut, sehingga tokek pun bisa dengan nyaman dia diri di atas daun. Menggunakan pengetahuan tentang mekanisme adhesif ini, para ilmuwan telah mengembangkan beberapa perekat sintetis yang sangat kuat. Salah satunya adalah perekat bandage, yang merupakan alat yang sangat menjanjikan yang digunakan dalam prosedur pembedahan sebagai pengganti jahitan untuk menutup luka dan sayatan. Teman-teman semua, terdapat alasan yang sangat penting untuk kita semua memahami tentang ikatan antar atom atau interatomic bonding dalam material padat atau solid material. Karena apa? Bahwa dalam beberapa kasus, jenis ikatan atau jenis ikatan atom memungkinkan kita untuk menjelaskan sifat material tersebut. Misalkan saja kita ada dua material, yaitu material baja, satu yang berkadar karbon tinggi, satu berkadar karbon rendah. Adanya penambahan jumlah karbon yang tinggi pada material baja akan berpengaruh pada tingkat kekerasan material baja tersebut. Oleh karena itu, tingkat signifikansi ya, dari baja tersebut akan nampak jelas setelah kita melakukan eksperimen atau uji tarik. Kemudian hasilnya kita citrakan pada diagram stress and strain, di mana diagram tersebut ya, kita bisa melihat pada titik mana baja karbon tinggi dengan baja karbon rendah itu akan patah. Dan seperti apa model patahannya dan bagaimana tipikal grafiknya itu mudah sekali kita baca dalam grafik tersebut. Morfologi dari patahannya pun nampak jelas. Kita bisa melihat bagaimana patahan dari baja berkarbon tinggi, bagaimana patahan morfologi dari patahan baja berkarbon rendah. Baja berkarbon tinggi cenderung lebih keras daripada baja berkarbon rendah. Perbedaan sifat ini secara langsung disebabkan karena komposisi dari material tersebut. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini adalah karena juga jenis
ikatan interatomik yang ditemukan pada struktur mikro kedua material tersebut. Secara default bahwa baja adalah dia ductile, sehingga apabila terjadi kegagalan pun maka dia terjadinya kegagalan ulet atau ductile failure. Tapi ingat, kondisi ini hanya berlaku pada kondisi ambient temperature saja atau kondisi suhu ruangan. Dan ini keistimewaan baja yang defaultnya ductile ini tidak berlaku pada suhu ekstrim. Suhu ekstrim di sini adalah bukan ekstrim panas, tetapi ekstrim dingin atau yang kita kenal dengan suhu sub-zero. Di mana apabila baja dibawa ke kondisi tersebut, maka dia akan mengalami perbedaan karakter yang sangat signifikan, 180 derajat berbeda. Di mana akan berlaku juga hukum lain pada material baja. Ya, ingat kasus populer yaitu kasus kegagalan dari Liberty Ship di era Perang Dunia Kedua yang bisa kalian lihat dalam video saya yang lain. Teman-teman semua, beberapa sifat penting bahan padat bergantung pada susunan atom, geometris, dan juga interaksi yang ada antar atom atau molekul penyusunnya. Pada bagian ini sebagai persiapan untuk pembahasan selanjutnya. Sehingga pembahasan ini merupakan satu konsep dasar yang penting, yaitu terkait dengan struktur atom dan berbagai jenis ikatan interatomik primer, ya, atau ikatan antar atom primer dan sekunder yang menyatukan atom penyusun material padatan atau penyusun solid material. Kita bisa memperhatikan dari berbagai macam referensi yang ada bahwa selama akhir-akhir pada abad ke-19, banyak fenomena yang disadari melibatkan elektron dalam padatan, tidak dapat dijelaskan dalam istilah mekanika klasik biasa. Kemudian hal tersebut diikuti adalah pembentukan seperangkat prinsip dan hukum yang mengatur sistem atom dan entitas subatom yang kemudian dikenal sebagai mekanika kuantum, pemahaman tentang perilaku elektron dalam atom dan padatan kristal harus melibatkan diskusi konsep kuantum mekanik tentunya. Namun, eksplorasi terperinci dalam prinsip-prinsip ini di luar cakupan dari subtopik ini. Salah satu hasil awal dari mekanika kuantum adalah model atom Born yang disederhanakan, di mana elektron diasumsikan berputar di sekitar inti atom dalam orbital diskrit, dan posisi elektron tertentu kurang lebih didefinisikan dengan baik dengan istilahnya orbital. Prinsip mekanika kuantum penting menetapkan bahwa energi dari elektron dikuantisasi, yaitu elektron hanya diizinkan memiliki nilai tertentu. Sebuah elektron dapat mengubah energi, tetapi dengan demikian ia harus membuat lompatan kuantum baik ke energi yang lebih tinggi yang memungkinkan dengan penyerapan energi atau ke energi yang lebih rendah dengan emisi energi. Seringkali lebih mudah menganggap bahwa energi elektron yang diperbolehkan ini dikaitkan dengan tingkat atau keadaan energi. Teman-teman semua, kalau kita menilik berbagai macam elemen yang terdapat pada tabel periodik unsur, semua unsur telah diklasifikasikan menurut konfigurasi elektron dalam tabel tersebut. Sehingga sifat-sifat ini berubah secara bertahap, bergerak secara horizontal setiap periode dan vertikal ke bawah setiap kolomnya. Susunannya dibuat sedemikian rupa sehingga semua elemen tersusun dalam kolom dan kelompok tertentu yang memiliki struktur elektron valensi yang serupa. Unsur-unsur yang ditempatkan
di grup 0 sebelah paling kanan adalah gas iner yang memiliki kulit elektron terisi dan konfigurasi elektron yang stabil. Kelompok 7A dan kelompok 6A masing-masing kekurangan 1 dan 2 elektron karena memiliki struktur yang stabil. Unsur-unsur yang berada di lingkungan 7A kadang-kadang disebut halogen, alkali dan logam, alkali tanah, yang diberi label sebagai grup 1A dan 2A. Memiliki masing-masing 1-2 elektron melebihi elektron stabil. Elektron ketiganya dalam waktu lama di golongan 3B dan 2B disebut logam transisi, yang sebagian memiliki terisi dalam keadaan elektron, dan dalam beberapa kasus 1 atau 2 elektron di kulit energi lebih tinggi berikutnya. Grup 3A, 4A, dan 5A menampilkan karakteristik menengah antara logam dan bukan logam berdasarkan struktur elektron valensinya. Nah, apa sebenarnya elektron valensi? Adalah elektron kulit terluar yang diasosiasikan dengan atom dan yang dapat berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kimia jika kulit terluar tidak tertutup. Dalam ikatan kovalen tunggal, kedua atom dalam ikatan menyambung satu valensi untuk membentuk pasangan bersama. Pemahaman tentang banyak sifat fisik material ditingkatkan dengan pengetahuan tentang gaya interatomik yang mengikat atom secara bersama. Mungkin prinsipnya ikatan atom yang paling baik diilustrasikan dengan mempertimbangkan bagaimana dua atom terisolasi berinteraksi sebagaimana mereka disatukan dari keterpisahan yang tak terbatas. Pada jarak yang jauh, interaksi dapat diabaikan karena atom terlalu berjauhan untuk memiliki pengaruh pada masing-masing yang lain. Namun, pada jarak pemisah yang kecil, masing-masing atom memberikan gaya pada atom yang lain. Sehingga gaya ini terjadi dalam ada dua, yaitu gaya atraktif dan gaya repulsif. Gaya atraktif sebagai Fa dan gaya repulsif sebagai Fr. Simbolnya Fr. Besarnya masing-masing bergantung pada pemisahan atau jarak dan atom atau R. Sehingga gaya total Fn antara dua atom hanyalah merupakan produk dari penjumlahan gaya atraktif yang dinotasikan sebagai Fa ditambah dengan gaya repulsif yang dinotasikan sebagai Fr. Sehingga rumus dari gaya total atau Fn adalah Fa ditambah Fr. Nah, inilah sebenarnya gaya-gaya yang terjadi dalam ikatan antar atom dalam sebuah material. Dan ingat, ini adalah yang dimaksudkan adalah dalam material padat, sehingga teman-teman bisa mengidentifikasinya dengan baik. Nah, teman-teman semua, sebenarnya telah banyak para peneliti yang terus mengembangkan bagaimana meningkatkan ikatan antar atom menjadi lebih kuat, sehingga banyak manfaat yang bisa didapatkan dari peningkatan ikatan atom tersebut. Para peneliti terus bersaing, terus berlomba, dan termotivasi untuk semakin menguatkan interatomic bonding pada satu material, baik itu dalam material logam maupun non-logam. Tidak cuma itu, juga bahkan peneliti sekarang mengembangkan bagaimana untuk meningkatkan interatomic bonding dalam composite dan juga dalam nanomaterial, sehingga diharapkan bisa memberikan dampak signifikan, dampak manfaat yang lebih besar untuk masyarakat secara luas dalam berbagai bidang. Teman-teman semua, itulah pentingnya kita memahami dari struktur atom dan atomic bonding, interatomic bonding. 3 jenis ikatan primer atau kimia yang berbeda ditemukan dalam padatan, yaitu 1 ikatan ionik, 2 ikatan kovalen, dan ikatan logam. Untuk setiap jenis ikatan harus melibatkan elektron valensi, yang mana selanjutnya sifat ikatan bergantung pada struktur elektron dari atom penyusunnya. Secara umum, masing-masing
dari ketiga jenis ikatan ini muncul dari kecenderungan atom-atom untuk mengasumsikan struktur elektron yang stabil seperti gas iner yang tidak mengalami reaksi kimia. Ikatan yang pertama adalah ikatan ionik. Ikatan ionik ini mungkin yang paling mudah untuk dijelaskan dan divisualisasikan. Ia selalu ditemukan di senyawa unsur logam dan non-logam, unsur terletak di ujung horizontal tabel periodik. Dalam prosesnya, semua atom memperoleh konfigurasi gas yang stabil, yaitu iner, dari kulit orbital yang berisi penuh. Dan selain itu, ia bermuatan listrik. Artinya, mereka menjadi ion. Contoh saja ya yang ada pada natrium klorida atau NaCl. Di mana NaCl ini adalah bahan ionik klasik. Contoh tentang natrium klorida sebagai bahan ionik klasik, ini sebuah atom natrium yang mengambil struktur elektron neon dan muatan positif tunggal bersih dengan pengurangan ukuran. Melalui transfer satu muatan tersebut, valensinya 3 elektron menjadi atom klorin. Demikian seperti pada video ini kita bisa melihat skematik diagram ikatan ionik pada natrium klorida seperti itu. Berikutnya adalah jenis ikatan kedua, ikatan kovalen, ditemukan pada material yang atomnya kecil, perbedaan elektronegativitas, yaitu yang terletak dekat satu sama lain dengan tabel periodik. Untuk bahan-bahan ini konfigurasi elektron stabil diasumsikan dengan berbagai elektron antara atom yang berdekatan. Dua atom beri ikatan kovalen masing-masing akan berkontribusi pada setidaknya satu elektron keikatan, dan elektron bersama dapat dianggap sebagai milik kedua atom. Diagram skematik ikatan kovalen seperti terlihat dalam video ini, di mana atom hidrogen memiliki satu elektron, masing-masing atom bisa memperoleh konfigurasi elektron helium, 2 elektron valensi ketika mereka berbagi elektron tunggalnya. Ikatan kovalen merupakan ikatan terarah, yaitu antar atom tertentu dan mungkin hanya ada satu atom dan atom lainnya berpartisipasi dalam pembagian elektron. Berikutnya adalah ikatan metalik atau ikatan logam. Jenis ikatan primer terakhir yang ditemukan pada logam dalam hal ini adalah logam paduan. Sebuah model yang relatif sederhana telah diusulkan yang hampir mendekati skema ikatan. Dengan model ini, elektron valensi ini tidak terikat pada atom tertentu dalam padatan dan lebih atau kurang bebas melayang di seluruh bagian logamnya. Mereka mungkin menganggap sebagai memiliki logam secara keseluruhan dan membentuk lautan elektron atau cloud elektron non valensi dan inti atom yang tersisa membentuk apa yang disebut dengan inti ion yang memiliki muatan positif bersih sama besarnya dalam muatan elektron valensi total atomnya. Elektron bebas melindungi yang positif inti ion bermuatan dari gaya elektrostatis yang saling menolak akan mereka gunakan satu sama lain. Ikatan sekunder yang ini adalah kita kenal dengan nama ikatan van der Waals. Ikatan ini sangat lemah dibandingkan dengan ikatan primer kimia. Ikatan berkisar antara 4-30 kJ per mol. Ikatan sekunder ada di antara hampir semua atom dan molekul, tetapi keberadaannya mungkin saja dikaburkan jika ada salah satu dari 3 jenis ikatan primer yang tadi kita bahas sebelumnya. Maka ikatan sekunder adalah dibuktikan dengan gas inert yang memiliki struktur elektron yang stabil. Selain itu, ikatan sekunder atau antar molekul dimungkinkan antara atom atau sekelompok atom yang sendiri bergabung bersama ikatan ionik atau ikatan kovalen primer atau intermolekular. Gaya ikatan sekunder muncul dari dipol atom dan molekul. Intinya dipol listrik ada setiap kali
ada pemisahan positif dan negatif, bagian dari atom dan molekul, hasil ikatan dari daya tarik kolom antara ujung positif dari satu dipol daerah negatif dari satu dipol berdekatan. Interaksi dipol menjadi antar dipol yang terinduksi, antara dipol yang diinduksi dan molekul polar yang memiliki dipol permanen dan antara polar molekul. Maka skematik dari video van der Waals hidrogen adalah sebagai berikut, yaitu adanya molekul HCl menginduksi atom simetris elektrik molekul dipol. Demikian teman-teman yang bisa disampaikan tentang interatomic bonding. Jangan lupa kasih like, dan juga apabila kamu ada pertanyaan silahkan ketik dalam kolom komentar ya. Insya Allah pertanyaan akan saya jawab, dan jangan lupa komentar juga. Apapun pertanyaannya silahkan tulis di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video tentang interatomic bonding ini bermanfaat, dan jangan lupa banyak membaca referensi-referensi lain tentang interatomic bonding sehingga bisa menambah wawasan kalian. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar dimanapun kamu berada.